你刚才是问什么？问王子健了吗？为什么第一反应要问他的结果？不知道。就像你昨天说的，希望他能留下来。你如愿了，他留下来了。真的。为什么会那么高兴？他判了缓刑。Itulah sepenggal kata-kata terakhir dari seorang terpidana yang kelihatan menangis bahagia mendengar kabar tersebut. Bagaimana bisa seorang yang hidupnya akan berakhir dalam 30 menit ke depan bisa terlihat begitu senang setelah harapannya terkabulkan? Ada hubungan apakah antara terpidana dengan pria tersebut? Mengapa mereka berdua sampai mendapatkan hukuman berat? It's Jejelisius Story Time. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Di video kali ini, JST akan menceritakan sebuah kasus yang berasal dari negeri tirai bambu, Cina. Seperti apakah kasusnya? Yuk kita mulai. Pukul 5 sore di kota Zhengzhou, ibu kota provinsi Henan, tanggal 30 September 2006. Seorang wanita menelpon ke kantor kepolisian di distrik baru Chengtung untuk memberitahukan bahwa telah terjadi kasus pembunuhan di dekat persimpangan antara Jalan Jinsui East Road dan Mingli Road, di mana dia menyaksikan dengan mata kepala sendiri kejadian tersebut. 10 menit kemudian, polisi pun tiba di lokasi kejadian dan menemukan jasad seorang pria berumur sekitar 40-an tahun tergeletak bersimbah darah. Terdapat luka sayatan benda tajam pada bagian leher dan mengenai pembuluh nadi besar pada pergelangan tangannya, sehingga menyebabkan pria tersebut kehilangan banyak darah. Penyebab kematian yang paling fatal adalah akibat pukulan benda tumpul pada bagian kepalanya, yang menyebabkan pendarahan pada bagian otaknya. Menurut para saksi, terdengar teriakan seorang pria yang meminta tolong, kemudian terlihat ada seorang pria lain yang mengejarnya dari belakang dan kemudian memukuli kepalanya. Kejadiannya yang terjadi begitu cepat, bahkan tidak lebih dari 2 menit, dan juga saat itu cuaca sudah sedikit gelap, menyebabkan para saksi di lokasi kejadian tidak dapat melihat wajah pelaku dengan jelas. Namun berdasarkan pergerakan dan kecepatan larinya, diperkirakan pelaku adalah seorang pria muda yang melarikan diri dari lokasi kejadian menggunakan mobilnya. Dari hasil penyelidikan, penyidik menemukan suatu fenomena di mana korban sepertinya mengetahui tata cara bagaimana melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Hal tersebut terlihat dari pergelangan tangan korban yang terluka berdarah, dibalut dengan menggunakan sapu tangan persegi untuk mencegah darah mengalir keluar. Dari cara korban menangani pendarahan tersebut, sepertinya dia adalah seorang pakar medis yang profesional. Lokasi kejadian yang terletak kurang dari 100 meter dari kantor kepolisian dan juga 200 meter dari kantor kejaksaan setempat, menandakan bahwa kejadian tersebut sepertinya tidak direncanakan dengan baik oleh pelaku. Perbuatannya yang terlihat oleh banyak orang, menandakan pelaku mungkin tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam melakukan aksinya, atau mungkin juga itu hanya perbuatan orang iseng saja. Selagi melakukan penyelidikan di tempat kejadian, pihak kepolisian menerima laporan adanya sebuah mobil yang terbakar di pinggiran kota. Petugas polisi yang menuju ke lokasi kebakaran tidak menemukan adanya korban di dalam mobil yang terbakar tersebut. Walaupun mobil terbakar hingga tidak berbentuk, namun untungnya nomor mesin mobil tersebut masih bisa terbaca. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa korban pembunuhan diidentifikasikan bernama Fang Weichao, di mana pria berusia 41 tahun tersebut juga adalah pemilik mobil yang terbakar tersebut. Tidak terdapat tanda-tanda telah terjadi perampokan, karena barang-barang berharga seperti tas, uang, dan jam tangan Fang masih utuh, tidak diambil oleh pelaku. Polisi menyimpulkan bahwa jika dilihat dari luka yang diderita korban pada kepala dan juga pergelangan tangannya yang terlihat sangat mematikan, sepertinya motif pelaku adalah pembalasan dendam. Kemungkinan pelaku mengenal dan memiliki dendam yang sangat besar terhadap korban. Namun terdapat hubungan apakah di antara mereka yang menyebabkan begitu teganya pelaku menghabisi Fang dengan kejam?
Lahir dari keluarga sederhana pada tahun 1965 di desa Fangkang di distrik Longkang, kota Yizhou, provinsi Henan. Fang Weichao adalah seorang pekerja keras yang sangat rajin. Pada tahun 1983, dia diterima di Fakultas Kedokteran Henan University College of Medicine dengan hasil nilai yang sangat bagus. Setelah tamat belajar, dia ditugaskan untuk bekerja di The Second Affiliated Hospital of Henan Medical University. Pada tahun 1995, di usianya yang ke-30, dia diterima di Tongji University School of Medicine sebagai mahasiswa doktoral jurusan bedah hepatobiliar. 4 tahun kemudian, dia berhasil mengajukan diri sebagai bagian dari penelitian kedokteran di Columbia University Medical School di kota New York, Amerika Serikat. Pada tahun 2000, Fang pun membawa istrinya bermigrasi ke Amerika Serikat. Walaupun begitu, kesuksesannya dalam karir dan akademik, di mana setiap hari berkutat pada penelitian ilmiah yang dilakukannya, menyebabkan kehidupan pernikahannya tidak berjalan dengan mulus. Pada tahun 2003, mereka memutuskan untuk bercerai, dan anak-anaknya yang ikut dengan Fang kemudian dikirimnya pulang kembali ke kampung halamannya. Pada tahun 2004, Fang mendapatkan penawaran untuk bekerja di Zhengzhou University di Provinsi Henan. Karena keahliannya, dia sangat dihormati dan diberikan jabatan sebagai supervisor dokter bedah serta diberikan fasilitas tempat tinggal. Pada bulan Juli 2005, kebetulan posisi kepala bagian personalia di First Affiliated Hospital di Zhengzhou University sedang kosong. Fang pun melamar posisi tersebut dan berhasil mendapatkannya setelah melewati persaingan yang ketat. Fang memiliki karir yang sukses serta memberikan kontribusi yang sangat besar di dalam bidangnya. Namun sayangnya, hidupnya berakhir di pinggir jalan Zhengzhou. Sebuah kehilangan yang sangat besar bagi perusahaan tempatnya bekerja. Namun di sisi lain, itu juga merupakan aib bagi mereka, dikarenakan penyebab kematiannya sangatlah tidak terduga dan memiliki rahasia kelam dari seorang kepala bagian perusahaan. Pihak kepolisian yang menyelidiki kasus tersebut mendapatkan petunjuk penting dari rekan kerjanya Fang. Mereka mengatakan di hari kejadian ada seorang wanita yang mendatangi kantor Fang. Wanita itu dikenali sebagai mantan bawahan Fang yang berusia 23 tahun bernama Guo Shuang. Pada tanggal 1 Oktober 2006, polisi yang bergerak cepat berhasil menemukan Guo Shuang di stasiun kereta api bersama pria yang diduga telah menghabisi Fang, yaitu pacar Guo yang berusia 5 tahun lebih muda darinya yang bernama Wang Zheqian. Mereka akhirnya mengakui segala perbuatannya di dalam interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun ada hubungan apakah di antara mereka bertiga? Kenapa kedua pasangan muda tersebut tega melakukan perbuatan kejinya terhadap mantan bosnya Guo Shuang? Guo Shuang berasal dari keluarga biasa yang lahir di kota Zhengzhou, provinsi Henan pada bulan September 1983. Dia meneruskan kuliahnya di Affiliated Health School of Henan Medical University dan Henan Medical College mengambil jurusan perawat. Setelah tamat pada tahun 2005, Guo yang berusia 22 tahun saat itu sempat mengalami kesulitan mencari pekerjaan hingga salah satu teman kelasnya menelponnya, memberitahukan bahwa terdapat lowongan kerja di Departemen Personalia di Rumah Sakit First Affiliated di Universitas Zhengzhou. Walaupun tidak memiliki pendidikan yang cukup tinggi serta pengalaman kerja, namun dia berkeinginan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, sehingga dia pun menulis dan mengirimkan surat lamaran kerja ke sana. Tidak berapa lama, dia menerima panggilan telepon dari kantor bagian personalia, mengatakan bahwa lamarannya diterima dan dia dapat segera bekerja di rumah sakit tersebut, namun hanya sebagai karyawan magang. Tanpa berpikir lama, Guo menerima kerjaan tersebut, dan sejak bulan Oktober 2005, dia pun mulai bekerja di bagian personalia rumah sakit, dengan Fang Weichao sebagai atasannya, yang kala itu baru menduduki jabatannya sekitar 3 bulan yang lalu. Di mata para karyawan dan bawahannya, Fang dikenal sebagai pemimpin yang memiliki reputasi yang sangat baik. Hubungan antara atasan dan bawahan juga berjalan dengan lancar. Fang akan membantu bawahannya jika terdapat kesulitan dalam pekerjaannya. Begitu juga bagi Guo Shuang,
dia berpikir bahwa atasannya adalah orang yang baik, jujur, serta bertanggung jawab. Kuo mengetahui bahwa statusnya di tempat kerjanya hanya sementara saja, dan kapanpun dia akan dapat dikeluarkan dari perusahaan begitu saja, sehingga dia berusaha bekerja dengan giat dan lebih berhati-hati agar tidak mendapatkan masalah. Prospek karir sebagai perawat sangat bagus saat itu, sehingga dia tidak mau kehilangan pekerjaannya. Karena kerja kerasnya, atasan dan juga teman sejawatnya sangat puas dengan hasil kerjanya. Jika tidak ada masalah, dia percaya dalam waktu dekat dirinya akan diangkat sebagai karyawan tetap dan bahkan bercita-cita dapat menempati posisi sebagai direktur personalia dalam beberapa tahun ke depan. Sayangnya impiannya yang indah tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Tepat setelah liburan tahun baru Imlek pada tahun 2006, para karyawan kembali bekerja seperti biasanya. Tidak berapa lama kemudian, dikarenakan atasan mereka, Fang Weichao, berulang tahun, mereka pun berencana merayakannya bersama di luar jam kerja. Fang pun mengatur tempat untuk mereka berkumpul di sebuah tempat karaoke, di mana mereka akan bisa bersenang-senang dengan bernyanyi dan minum bersama. Malam itu mereka pun bernyanyi, bercanda ria, ditemani minuman wine yang dipesan oleh atasan mereka. Demi untuk memberi muka kepada atasannya, mereka menenggak minuman beralkohol tersebut, tidak terkecuali Kuo Shuang. Untuk membuat suasana semakin ramai, para karyawan bahkan memainkan permainan suit batu kertas gunting, di mana yang kalah harus minum. Kuo Shuang juga mengikuti permainan tersebut, di mana dia beberapa kali terpaksa minum akibat kalah bertaruh. Sebagai akibat dari kebanyakan minum, membuat Kuo mabuk berat dan muntah beberapa kali. Oleh rekan kerjanya, dia dibaringkan di sofa dalam keadaan mabuk tidak sadarkan diri. Seingat Kuo, saat itu dia sempat tersadar sebentar saat dibawa oleh teman-temannya keluar dari ruang karaoke untuk pulang. Setelah itu ingatannya sedikit terputus-putus dan dia samar-samar melihat dirinya berada di dalam sebuah mobil. Terdengar suara teman-temannya yang sedang berbicara di dalam mobil tersebut, namun dia tidak ingat apa yang sedang dibicarakan oleh mereka. Ternyata yang mengemudikan mobil adalah atasan mereka, Fang Weichao, yang kemudian mengantarkan mereka pulang ke rumah masing-masing, hingga tinggallah mereka berdua yang terakhir berada di dalam mobil. Tidak berapa lama kemudian, antara sadar dan tidak, Kuo merasa ada yang menggerayangi tubuhnya dan mencoba melecehkannya. Dengan refleks dia pun berusaha melawan, sebelum akhirnya hilang kesadaran kembali. Keesokan harinya, setelah sadar, dia mendapati dirinya berada di dalam kamar yang tidak dikenalinya, terbaring di kasur tanpa mengenakan sehelai benang pun di tubuhnya. Dan betapa kagetnya ketika dia melihat tepat di sampingnya sedang tertidur seorang pria yang selama ini selalu dianggap baik dan sopan olehnya, yakni atasannya Fang Weichao. Perasaan kaget, malu, marah, dan berbagai perasaan lainnya berkecamuk di dalam dirinya. Kuo segera bangun, mengenakan pakaiannya kembali, dan bergegas hendak pergi dari sana. Namun Fang mencegahnya dan mengatakan bahwa dia melakukan itu semua karena sangat menyukai Kuo. Lagi pula saat itu, mereka berdua sedang mabuk berat, dan dia berjanji akan menebus kesalahannya. Namun Kuo tidak menggubrisnya, dan dengan marah segera pergi dari sana. Saat itu di dalam hatinya hanya ada kekecewaan dan kebencian mendalam terhadap atasannya yang selama ini dihormatinya. Saat itu Kuo tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib, karena dia berpikir jika dia melakukannya, maka selain telah kehilangan harga dirinya, terdapat kemungkinan dia juga akan kehilangan pekerjaannya. Selain itu, Fang juga mengatakan kepadanya akan mengabulkan permintaannya sebagai kompensasi terhadap apa yang telah dilakukannya. Kuo pun memutuskan untuk melihat keadaan terlebih dahulu dan tetap masuk kerja seperti biasanya. Setelah kejadian tersebut, Fang memang memenuhi janjinya dengan memberikan perhatian khusus kepada Kuo, baik dalam hal pekerjaan di kantor maupun di luar jam kerja. Fang memberikan pekerjaan yang penting untuk Kuo, mendampingi dan memberikan bantuan kepadanya terhadap segala masalah di dalam kantor. Selain itu, Kuo juga mendapatkan banyak uang dan barang berharga dari atasannya tersebut.
lambat laun dia mulai menuruti semua kemauan Fang. Walaupun dia tahu hubungan mereka bukanlah hubungan yang wajar, namun dia juga tidak dapat menolak semua perhatian dan hadiah yang diberikan kepadanya. Alih-alih menolak semua pemberiannya, setelah pulang kerja, Kuo malah mulai sering menginap di tempat Fang. Kuo kemudian menyampaikan kepada Fang bahwa dia menginginkan status karyawannya berubah menjadi karyawan tetap. Fang mengatakan itu bukan suatu masalah besar. Kuo Song berpikir jika dia bisa mendapatkan pekerjaan tetap, maka masa depannya akan lumayan bagus. Mengenai hubungannya dengan Fang yang tidak tentu arah, serta semua pemberian dan hadiah yang diterimanya, itu semua dianggap Kuo sebagai balasan atas apa yang telah terjadi kepadanya. Hubungan mereka hanya sebatas transaksi belaka. Fang menginginkan tubuhnya, maka dia juga harus mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun sepandai-pandainya mereka menutupi, akhirnya mulai terdengar juga banyak rumor di kantor tentang hubungan kedekatan mereka berdua. Sehingga untuk mencegah kecurigaan, pada bulan Juli 2006, Fang mengeluarkan Kuo dari bagian personalia dan memindahkannya ke bagian Departemen Keuangan Rumah Sakit. Pemindahan terhadap dirinya membuat Kuo kecewa dan marah. Sebulan kemudian, pada Agustus 2008, rumah sakit berencana merekrut 150 perawat sebagai staf reguler atau karyawan tetap. Atas permintaan Fang, Kuo pun mengikuti ujian perekrutan karyawan tersebut. Dari hasil tes, Kuo berhasil diterima bekerja sebagai perawat di bagian pembedahan rumah sakit. Awalnya Kuo berpikir Fang akan membantunya dalam masalah kepegawaiannya. Namun ternyata dia hanya menjadi karyawan kontrak saja, bukan karyawan tetap. Karyawan kontrak tentu berbeda dengan karyawan tetap. Selain dari segi gaji yang lebih kecil, mereka juga akan selalu merasa tidak aman. Karena jika masa kontrak kerja habis dan perusahaan memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya, maka berakhir jugalah status karyawannya di perusahaan tersebut. Dan juga pekerjaan sebagai perawat lebih sulit dan capek dibandingkan sebagai karyawan di bagian personalia. Hal tersebut membuat Kuo merasa sangat kecewa dan berkali-kali berusaha mendatangi Fang untuk meminta bantuan. Namun Fang selalu berusaha menghindar dan berbohong kepadanya dengan berbagai alasan. Satu-satunya yang masih diinginkan oleh Fang dari Kuo hanyalah hubungan telaran mereka. Kuo merasa Fang sengaja membuangnya dengan memindahkannya bekerja ke bagian lain. Sikap Fang mulai berubah, semakin hari semakin bersikap acuh tak acuh kepadanya. Kuo yang mendatanginya dan mengancam akan membeberkan semua perbuatannya tidak digubris olehnya. Fang tidak merasa takut akan semua ancamannya, karena dia sadar kejadian tersebut telah lama terjadi dan Kuo tidak memiliki bukti yang kuat untuk menjatuhkannya. Hal ini membuat Kuo sadar bahwa selama ini dia telah dipermainkan olehnya. Dia hanya dijadikan tempat pelampiasan nafsunya saja. Janji hanya tinggal janji, semua hanya bohong belaka. Dikarenakan saat itu, dunia internet lagi berkembang pesat. Semua orang menyukai aplikasi chatting dan berteman secara online. Kuo yang sedang mengalami hari-hari yang sulit, jadi sering menghabiskan waktunya dengan pergi ke warung internet untuk melakukan obrolan dan curhat dengan teman-teman online-nya. Dia bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Wang Ziqian, yang terpaut lebih muda 5 tahun darinya. Wang Ziqian yang lahir di kota Xinjiang di Provinsi Henan pada bulan April 1988, kala itu berusia 18 tahun dan masih berstatus sebagai seorang murid SMA. Wang adalah seorang pria sederhana yang memiliki pemikiran yang lurus dan sederhana. Dia tidak pernah berpacaran sebelumnya, sehingga begitu bertemu Kuo, langsung membuatnya jatuh hati dan menyatakan rasa cintanya kepada Kuo. Kuo yang merasakan ketulusan hati Wang, dan juga Wang yang selalu ada untuknya, menemaninya di saat sedang galau dan sedih, akhirnya menerima cinta Wang dan mereka pun mulai berpacaran. Untuk bertemu Wang, Kuo akan secara diam-diam membawa mobil Fang ke tempatnya. Dikarenakan Wang masih berstatus sebagai pelajar, sehingga Kuo lah yang membayar semua biaya selama berpacaran. Setelah berpacaran dengan Wang, Kuo merasa dia harus mengakhiri hubungannya dengan Fang, sehingga dia mulai jarang mengangkat teleponnya dan berusaha menghindarinya.
Setelah beberapa kali pertengkaran, akhirnya Kuo menyatakan keinginannya untuk mengakhiri hubungannya dengan Fang. Tentu saja hal tersebut membuat Fang marah, dan dengan menggunakan koneksinya di dalam perusahaan, Kuo akhirnya berhasil dipecat dari tempat kerjanya. Setengah tahun sebelum insiden terjadi, Kuo sudah tidak bekerja lagi di rumah sakit. Selain membicarakan soal pemecatannya kepada Wang, Kuo juga menceritakan apa yang telah Fang lakukan kepadanya tanpa ditutupi sama sekali. Kuo mengungkapkan bahwa dia mau membuat Fang membayar atas apa yang telah dilakukan kepadanya. Dia ingin agar minimal Fang menjadi cacat seumur hidupnya. Wang sempat bertanya apakah Kuo benar-benar menginginkan hal itu terjadi. Kuo mengatakan untuk mewujudkan hal tersebut, dia membutuhkan bantuan dari Wang. Karena cintanya yang besar kepada Kuo, dan juga akibat kemarahannya mendengar kisah Kuo yang telah dilecehkan oleh Fang, akhirnya Wang pun menyetujui untuk membantunya menyusun rencana dalam upayanya untuk menghabisi mantan pimpinannya tersebut. Sebelum melakukan aksinya, Kuo terlebih dahulu membeli tiket kereta api menuju ke negara Tibet dan meminta Wang untuk membeli sebuah palu dan sebilah pisau bedah. Pada tanggal 30 September 2006, sekitar jam 4 sore, Kuo mendatangi kantor Fang. Dia membuat keributan di sana yang disaksikan oleh banyak orang. Karena merasa malu, Fang menarik pergi Kuo dan mereka pun berjalan menuju ke arah tempat parkir mobilnya Fang. Kuo kemudian masuk ke dalam mobil di bagian pengemudi, sedangkan Fang duduk di kursi penumpang di belakang. Tiba-tiba dari samping masuk seorang pemuda yang langsung duduk persis di sebelah Fang. Fang yang kaget karena ada orang asing yang ikutan masuk, bertanya kepada Kuo, yang dijawabnya bahwa pria itu adalah adik sepupunya yang menjaga keselamatannya. Fang yang tidak curiga membiarkannya dan tidak banyak bertanya lagi. Ketika tiba di distrik baru Chengtong, mobil pun dihentikan di dekat persimpangan antara Jinshui East Road dan Mingli Road. Terjadi percekcokan singkat di antara mereka, di mana Wang mengatakan kepada Fang bahwa dia harus memberikan Kuo pekerjaan sebagai karyawan tetap dalam 3 hari ke depan, atau dia akan menyakitinya. Ketika merasa suasana di sekitar mereka sedang sepi, Wang yang emosi mengeluarkan pisau yang dibelinya dan segera menghunuskannya ke arah Fang yang mengenai leher dan pergelangan tangan, tepat di bagian pembuluh nadi besarnya. Fang yang cedera parah segera keluar dari mobil dan berteriak meminta pertolongan sambil mencoba melarikan diri dari sana. Wang yang tidak mau membiarkannya melarikan diri begitu saja, segera mengejarnya dan berhasil memukul kepala Fang berkali-kali dengan menggunakan palunya. Kuo yang berada di dalam mobil hanya menyaksikan semua kejadian tersebut tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Mereka kemudian segera melarikan diri dari sana. Untuk menghilangkan bukti, mobil Fang dibawa ke pinggiran kota dan dibakar sebelum pergi ke stasiun untuk mencoba melarikan diri dari sana. Mereka berdua berhasil dikenali dan ditangkap dengan cepat karena Kuo terlebih dahulu bertemu Fang di kantornya. Tentu saja terdapat banyak saksi yang mengenalinya, sehingga mereka berdua tertangkap sebelum berhasil kabur. Di dalam pengadilan, Kuo mengatakan bahwa dialah yang telah menghasut Wang untuk menghabisi Fang. Wang hanyalah seorang anak laki-laki setengah dewasa yang tidak memiliki pengalaman sama sekali. Wang hanyalah korban, Kuolah dalangnya. Kuo melimpahkan semua kesalahan kepada dirinya sendiri dan berusaha untuk menyelamatkan Wang dari hukuman berat. Kuo menambahkan bahwa sebenarnya dari awal, dia telah berencana untuk mati bersama dengan Fang. Dia juga tidak berniat untuk melarikan diri bersama Wang. Dia membeli tiket agar dirinya dapat pergi ke berbagai tempat untuk menenangkan diri. Pada tanggal 2 Agustus 2007, Pengadilan Tingkat Menengah Zhengzhou di Provinsi Henan membuat keputusan tingkat pertama terhadap kasus tersebut dengan menyatakan bahwa dikarenakan adanya perselisihan di antara kedua terdakwa dengan korban, sehingga secara terencana dan penuh persiapan, terdakwa Wang telah menghabisi korban. Dikarenakan perbuatan mereka sangat kejam dan merupakan kejahatan yang serius, mereka berdua dituntut hukuman mati oleh pengadilan. Pada tanggal 9 September 2008, Kuo dan Wang dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Zhengzhou. Pada bulan Desember 2008, oleh Mahkamah Agung menyetujui hukuman mati terhadap terpidana Kuo Shuang.
Sedangkan untuk Wang Chujian, hukumannya direvisi dengan memberikan penangguhan eksekusi selama 2 tahun. Dikabarkan Wang hanya mendapatkan hukuman seumur hidup tanpa mendapatkan pembebasan bersyaratnya. Berikut adalah kata-kata terakhir Guo Shuang pada 30 menit sebelum dirinya dieksekusi mati. 遵照中华人民共和国最高人民法院对你执行死刑命令的这个通知，今天将你交付执行。临行前，你有什么遗言和进谏需要我们向你的亲属代为转达的？希望我爸妈好好的。其他有没有了？押赴刑场，交付执行。你刚才是问什么？问王子健了吗？为什么第一反应要问他的结果？不知道。就像你昨天说的，希望他能留下来，你如愿了，他留下来了。真的。为什么会那么高兴？他判了缓刑。王子健昨天有话，其实他也不知道结果，但是他有话让我带给你。他说，对你们这2个年轻人来说，这是一次惨痛的教训。但是他让我转告你，他说他到现在都真心喜欢你。他还说，其实你不是你欠他的。他说，其实他在这个过程当中，他完全可以自己来选择去做还是不去做，但那是他自己的选择。说不怪你，只怪他太无知，只怪你们2个对法律太无知了。如果可以的话，他如果愿意的话，请他替我照顾我爸爸。 Sedikit merasa terenyuh mendengar kata-kata yang diucapkannya, terutama melihat air mata yang mengalir bahagia setelah mendengar pacarnya tidak jadi dieksekusi. Perubahan mimik muka dari datar menjadi emosional sangatlah mencolok sekali. Bagaimana mungkin seorang terpidana mati bisa menangis bahagia begitu di akhir hidupnya? Apakah itu sebagai bukti cinta sejati darinya untuk Wang? Atau sebagai bentuk penyesalan karena dia telah memintanya untuk melakukan kejahatan tersebut dan merasa lega karena sekarang hanya dia sendiri yang menanggung akibatnya. Kasus ini mendapatkan banyak kontroversi dan juga pendapat yang berbeda-beda dari masyarakat. Ada yang menyalahkan Fang yang telah melecehkan Guo Shuang, memanfaatkan jabatan dan kedudukannya untuk menindas Guo demi untuk kepuasan ranjang semata. Ada juga yang menyalahkan Guo yang dikatakan telah memanfaatkan tubuhnya untuk mendapatkan uang, pekerjaan, dan jabatan yang diinginkannya. Selain itu, juga tidak terdapat adanya bukti bahwa Guo Shuang telah dilecehkan oleh Fang, karena dari awal sampai akhir, kasus ini hanya berdasarkan pendapat dan keterangan dari satu sisi saja, yakni dari Guo Shuang sendiri. Tidak ada yang benar-benar mengetahui kebenaran yang sesungguhnya dari kasus ini, kecuali dirinya sendiri dan juga mantan atasannya, Fang Weichao tentunya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman JST tentang kasus ini? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Apabila suka dengan cerita ini, tolong bantu di like, share, dan subscribe ya. Oh ya, jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mendapatkan cerita terbaru dari JST. Akhir kata, stay safe, stay healthy, stay at JST. See you on next Jejelicious Stories. Bye-bye.